semuanya. Kita dari kelompok 6 dan kita sudah di Gerindra. kita sudah di kantor Gerindra. Mantap. Jawa Tengah, Bang. Oke, jadi kita mau wawancara. Sebelumnya kita mau perkenalan dulu. Aku Kania dengan NIM 2015. Aku Jasmine dengan NIM 145. Aku Alfa dengan NIM 30051. Aku Javino dengan NIM 30074. Aku Mahas dengan NIM 30048. Kira-kira begitu ya. Kita mau wawancara dulu. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Oke, selamat siang Bapak. Siang, Mbak. Selamat Mas. siang semuanya. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 6 kelas 17 dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro semester 2. Di sini kami ada tugas wawancara partai politik. Sekarang kami bersama dengan Bapak Aska dari Gerindra sebagai kepala sekretariat Kepala DPD Jawa Tengah. Baik, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Gimana kabarnya semua? Sehat? Baik. Semangat. Iya. Oke, langsung saja kali ya Pak ya. Boleh. Oke, partai politik ini kan dikenal sebagai salah satu bagian dari infrastruktur politik ya Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana tugas dan fungsi dari partai politik ini sendiri dari perspektif Bapak, terutama menurut ideologi atau misalnya ada value khusus yang dipegang oleh Partai Gerindra begitu Pak? Ya. Terima kasih Mbak, Mas semua dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya, khususnya di jurusan program internasional HI ya. Terima kasih sudah berkunjung ke kantor kami. Pada prinsipnya terkait peran dan fungsi partai politik ya. Jadi Mas Mbak semua, karena negara kita itu negara yang menganut sistem demokrasi, otomatis peran partai politik itu sangatlah dibutuhkan, sangatlah penting. Sebenarnya hampir semua partai politik itu mempunyai peran dan fungsi yang sama ya, sebagai kelompok atau keterwakilan dari masyarakat, dari rakyat Indonesia gitu. Apalagi sistem kita adalah sistem demokrasi. Sebenarnya peran partai politik itu sangatlah mulia karena hampir semua mayoritas ya sebagai pejabat publik khususnya yang dipilih oleh masyarakat, baik dari tingkat nasional, presiden sampai tingkat kabupaten kota, bupati atau wali kota, itu semua merupakan keterwakilan masyarakat yang melalui partai politik. Jadi peran partai politik itu selain tidak hanya sekedar mensukseskan atau peserta dalam pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan secara rutin 5 tahunan, tapi yang lebih penting lagi adalah tugas partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, generasi emas ini yang kedepannya akan jadi tonggak estafet kepemimpinan yang ada di Indonesia. Jadi berbicara pendidikan politik itu sangat luas. Itu nanti saya alir Menyambung tugas yang sebagai memberi pendidikan politik ya Pak, kepada masyarakat. Jadi mungkin dari Partai Gerindra sendiri seperti apa sih Pak pendidikan politik yang diberikan? Ya, karena memang itu sebagai tugas dan fungsi utama ya. Salah satu tugas fungsi utama pada beliau adalah memberikan perkaderan atau memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik sebenarnya banyak cara yang bisa kami laksanakan. Salah satunya adalah bagaimana kita merekrut masyarakat menjadi anggota partai. Itu pun melalui pendidikan politik. Selain itu, pendidikan politik bisa juga dengan cara sikap atau perilaku politik yang dilakukan oleh elit-elit partai atau pengurus partai dari tingkat pusat sampai tingkat bawah. Sebenarnya pendidikan politik yang paling perlu kita garis bawahi di sini adalah bagaimana kita bisa mengajak masyarakat biar terlibat dalam perpolitikan yang ada di Indonesia. Terlibat maksudnya adalah tidak apatis ya, karena apapun itu penyelenggaraan negara ini tidak hanya sekedar menjadi tanggung jawab oleh pemerintah saja,
tetapi juga warga atau masyarakat Indonesia. Apalagi masyarakat itu sebagai penentu, pemilih atau penentu untuk menentukan siapa yang nantinya akan menjabat atau memimpin Indonesia ya, mulai dari yang sifatnya regional maupun yang nasional. Jadi peran masyarakat itu sangat penting. Kalau masyarakatnya cerdas, masyarakatnya pintar, dia paham politik, dia paham bagaimana peranan politik dalam kancah kehidupan bernegara, saya kira nanti akan mempengaruhi sikap perilaku politik dari masyarakat Indonesia. Apalagi seperti yang kita ketahui, pemilu beberapa kali diselenggarakan itu banyak sekali kesannya yang negatif, kalau misal politik dan sebagainya, itu peran penting dari partai politik sebenarnya. Oke Pak, mau lanjutin lagi nih. Boleh. Karena Indonesia bahas tentang untuk pendidikan politik dan itu kita lebih ke fokus ke pemudanya nih Pak. Okay. Kalau misalnya pemuda yang mau daftar, misalnya mau daftar jadi kader Gerindra itu ada organisasi khusus untuk pemudanya atau langsung jadi satu dengan Partai Gerindra ini? Partai Gerindra yang merupakan induk ya, atau semisal organisasi partai politik yang mana memiliki beberapa organ di bawahnya atau lembaga semi otonom. Jadi otonomnya itu Partai Gerindra. Nanti semi otonomnya itu ada beberapa organisasi perkaderan. Di bidang kepemudaan kami memiliki yang namanya organisasi Tunas Indonesia Raya Tidar. Itu juga sudah terbentuk dari pusat sampai kabupaten kota. Memang Tidar ini merupakan wadah sarana perjuangan bagi masyarakat Indonesia, khususnya yang kaula-kaula muda yang usianya relatif muda, fresh, segar. Itu kita menciptakan wadah bagi mereka untuk beraktivitas politik, belajar politik melalui wadah yang namanya Tunas Indonesia Raya Tidar. Selain itu, kami juga melakukan sistem rekrutmen kader ya, kader khususnya kader muda. Itu kami memiliki semacam program yang namanya itu GMD, Gerindra Masa Depan. Jadi yang bisa masuk GMD atau bisa mengikuti pelatihan GMD itu harus memenuhi beberapa kriteria yang sudah ditentukan. Salah satunya itu minimal harus S1, kalau nggak salah ya, S1 atau D3. D3 kalau nggak salah, minimal D3, tapi diprioritaskan yang S1 itu berbagai jurusan ya, bebas, yang penting D3 atau S1. Selain itu memiliki kualifikasi kecerdasan yang di atas rata-rata. Jadi sebelum mengikuti pelatihan wajib melampirkan hasil tes IQ. Itu sudah berjalan. Nantinya ikut pelatihan di Hambalang. Hambalang itu pusat perkaderan Gerindra yang ada di sana, dekat rumah Bapak Prabowo. Jadi dilatih rata-rata sebulan, 2 bulan, ada yang sampai 6 bulan. Nah, nanti kalau semisal oke, lulus, nanti bisa berlanjut mengikuti pelatihan GMDL, Gerindra Masa Depan Luar Biasa. Jadi atau GMDL itu lanjutan, pelatihan lanjutan gitu. Nah, nantinya mereka itu kami ciptakan untuk mengisi pos-pos strategis yang ada di partaian maupun bisa kita distribusikan menjadi semacam tenaga ahli untuk mendampingi, mengawal anggota DPRD yang kita miliki. Seperti itu. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi kan maksudnya kalau dalam partai politik ini menyiapkan kader atau calon yang ingin dimajukan gitu, dalam legislatif dan juga eksekutif. Nah, kira-kira dari Partai Gerindra sendiri ada strategi yang berbeda dalam kampanyenya gitu untuk yang legislatif dan eksekutif, kalau ada bagaimana? Oke. Kita mengacu ke pemilu yang barusan kemarin kami laksanakan, yang kita bersama laksanakan ya, pemilu 2024 yang mana pemilihan presiden dan pemilihan legislatif itu dilaksanakan secara bersamaan atau berbarengan. Jadi memang beda enggak
kampanye yang kami terapkan di Pilpres dan Pileg itu sangat berbeda. Dan semua partai saya kira juga melakukan hal yang sama ya. Kalau Pilpres itu sifatnya kan nasional kemarin kan, nasional dan kontestannya itu hanya 3 orang dan lingkupnya nasional. Kalau yang Pileg itu kan terbatas pada wilayah daerah pemilihan. Nah, dan kontestannya sangatlah banyak. Bisa dicontoh misal kota Semarang. Kota Semarang itu ada 6 dapil. Setiap dapil memiliki kota atau memiliki alokasi kursi. Kalau semisal dapil 1 ada 10 kursi yang tersedia. Dapil 2 juga sama dan seterusnya. Nah, otomatis kalau semisal dapil 1 kota Semarang itu ada alokasi 10 kursi, kontestannya kan dari setiap partai politik peserta pemilu. Berarti kan masing-masing partai politik itu boleh atau berhak mendaftarkan calonnya itu maksimal sejumlah 10 orang karena alokasi kursi yang jelas 10 orang. Kalikan saja kalau semisal satu partai itu mengusulkan atau mendaftarkan lengkap 10 orang, kali ada berapa partai peserta pemilu. Gitu. Kalau misalnya ada 10 berarti kan sudah 100 orang. Kalau ada 12 ya tinggal kalikan 120 orang. Ada yang full, ada yang enggak sih, tapi kebanyakan full, terutama partai-partai yang sudah mapan, sudah besar itu. Berarti di dalam satu dapil itu kurang lebihnya ada 120 orang yang merebutkan 10 kursi. Jadi kontestannya banyak. Kontestan itu bisa dikatakan kontestan yang sifatnya internal. Jadi di Partai Gerindra itu misal mengajukan 10 kadernya untuk menjadi calon anggota DPRD Kota Semarang Dapil 1, itu pasti di antara temennya itu ya, satu dapil, lingkup dapil itu pasti ada semacam kompetisi itu kan di internal. Belum lagi kompetisi dengan eksternal. Nah, itu kan saya kira petanya atau model kampanye pasti sangatlah berbeda dengan Pilpres. Pilpres itu memang karena sifatnya menyeluruh se-Indonesia, jadi sebenarnya itu ya lebih jangkauannya lebih luas. Jadi berbicara ketatnya sebenarnya lebih ketat di Pileg. Otomatis kampanye yang diterapkan itu berbeda-beda. Kalau Pilpres mungkin Pak Prabowo itu tidak mungkin menyambangi seluruh desa kelurahan, kan? Atau seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia, apalagi durasi waktu kampanye sangatlah minim, terbatas sekali hanya 2 bulan, kayak gitu. 2 bulan berarti ada 60 hari, ya. Padahal jumlah kabupaten kotanya ada beratus-ratus ya, gitu kan. Otomatis sistem yang dibagi berbeda. Nah, kalau Pileg itu kan rata-rata per dapil itu 2 kecamatan atau 3 kecamatan, rata-rata segitu 2-3 kecamatan. Itu lebih kecil lingkupnya, jadi potensi caleg atau calon itu untuk berkeliling, sosialisasi, berkampanye ke seluruh desa kelurahan yang ada di dapil itu sangat memungkinkan. Dan bahkan bisa jadi kontestan atau caleg itu bisa juga menyambangi rumah ke rumah, door-to-door. Beda semisal Salatiga, karena ada 4 kecamatan, ada 4 dapil, per dapilnya hanya satu kecamatan, sedangkan kelurahannya hanya sedikit ya. Misal di Sidomulyo ada beberapa kelurahan kan lebih sangat mudah tersambungnya. Dan dari masing-masing dapil, dari masing-masing kabupaten kota itu mempunyai karakter pemilih yang berbeda-beda. Pemilih Kota Salatiga karena perkotaan tidak bisa disamakan dengan pemilih yang ada di Kabupaten Grobogan, gitu. Selain memang jumlahnya berbeda, karakter pemilihnya, sosiokulturnya berbeda-beda, otomatis penerapannya juga berbeda-beda, kayak gitu. Nah, sedangkan kalau Pilpres kan lebih pembentukan opini-opini publik yang paling penting. Kalau mempengaruhi person ke person, rumah ke rumah kan nggak bisa.
otomatis sangatlah berbeda jauh. Gitu. Meskipun sebenarnya pilpres, pileg itu sama-sama diusung oleh partai politik. Nah, otomatis partai politik kan juga mempunyai semacam pasukan yang ada di lapangan. Salah satu pasukannya ya para peserta caleg itu. Mereka juga selain mengkampanyekan diri mereka sendiri, juga kami wajibkan untuk mengkampanyekan calon presiden yang diusung oleh partai Gerindra. Seperti itu. Mungkin mau follow up aja nih sebagai mahasiswa baru juga. Ya, Lalu saya itu pindah dari IPA ke IPS ke sosial kan. Saya masih belum terlalu familiar gitu. Nah, kalau yang saya tahu di tingkat nasional di pemilihan presiden itu kan ada tim pemenangan ya. ya. Nah, kalau buat caleg berarti ada juga atau bagaimana Pak? Ada. Jadi sesuai peraturan KPU, PKPU itu juga diperkenankan caleg itu membuat tim kampanye atau tim pemenangan. Biasanya Mas, caleg maupun pilpres kan juga ada timnya. Kalau di kami pilpres kemarin itu ada tim kampanye nasional. Itu tim kampanye nasional di tingkat pusat terbentuk, KN berkewajiban membentuk tim kampanye provinsi, tingkat provinsi. Tim kampanye provinsi membentuk tim kampanye daerah, TKD, kabupaten, kota. Jadi lebih kepada apa ya, manajerialnya aja sih. Jadi bagaimana mengatur, mengelola gitu. Seperti itu. Kalau pileg juga sama, makanya ada tim suksesnya ya. Istilahnya paling familiar itu tim sukses. Lanjut ke Lanjut. pertanyaan berikutnya. Maaf saya ada Pak. Santai aja, nanti kalau ngalir aja. Dalam kayak tadi pertanyaannya lanjut ke kampanye. Jadi dalam pemilihan presiden kemarin tuh kayak kampanye yang digunakan sama Pak Prabowo dan Gibran itu menggunakan tren-tren yang terkini gitulah, kayak tren TikTok, joget gemoy, terus penggunaan AI sebagai media di baliho seperti itu. Itu kan mendapat respon yang beragam banget dari masyarakat. Ada yang setuju, ada yang nggak apa ya, yang problem sama itu, ada yang mengkritik kebijakan sama seperti misalnya penggunaan AI itu kayak nggak menghargai seniman desain grafis seperti itu, lalu kayak joget gemoy dianggap kurang bermanfaat dan sebagainya. Nah, jadi kami mau mencari tahu gitu, bagaimana sih tanggapan Partai Gerindra sendiri terutama sebagai pengusung utama Pak Prabowo gitu terkait hal tersebut. Ya, pro kontra yang muncul pada saat pemilihan umum itu sangatlah wajar. Karena yang namanya kontestasi ya ada yang pro, yang kontra gitu. Kalau semisal banyak orang yang mencemooh program-program dari paslon Prabowo Gibran, atau banyak orang yang mencemooh sistem kampanye yang diterapkan, penggunaan sarana media, AI dan sebagainya itu saya kira hal yang wajar Mas. Dan sengaja itu memang diciptakan, ada kalanya sengaja itu diciptakan oleh lawan ya, atau pasangan lain gitu. Karena apapun itu kan mereka itu kontestasi, jadi berlomba-lomba untuk mempengaruhi masyarakat. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kampanye pilpres sebagainya itu tidak bisa terlepas dari pembentukan opini publik, kayak gitu. Yang namanya juga main opini kan, bagaimana tim lawan itu membentuk opini yang sekiranya bisa mempengaruhi masyarakat untuk tidak memilih Prabowo Gibran misal, atau istilahnya ya ada black campaign, ada negatif campaign gitu. Itu sebenarnya sangat dimaklumi. Tetapi semua itu sebenarnya harus ada batasan-batasan tertentu, yang mana jangan sampai menimbulkan yang namanya hoax, fitnah. Nah, itu yang harusnya menjadi batasan ya, garis. Negatif campaign mungkin kalau berdasarkan fakta mungkin bisa yang lebih sifatnya mengkritis ya. Misal Pak Prabowo Gibran kemarin mempunyai program apa, terus dia data kemampuan negara sebagainya, itu fair, oke gitu kan.
kalau semisal mencemooh tanpa dasar dan bahkan lebih mengarah ke suatu fitnah, itu yang sebenarnya harus kita hindari bersama. Kayak gitu. Jadi Partai Gerindra kan mengikuti pemilu kan sudah keempat dari 2009. Jadi Partai Gerindra dibentuk tahun 2008, 1 tahun kemudian itu mengikuti pemilu itu kan 2009, lanjut 2014 kedua, ketiganya itu 2019 dan 2024. Dari awal 2009 pemilu dan kita mengikuti pemilu, Pak Prabowo sudah ikut andil dalam ikut serta pada kontestasi pemilihan presiden. Kita sudah sangat berpengalaman sebenarnya, ya kan? Akan tetapi dari sekian kali pertarungan itu memang Pak Prabowo belum mendapatkan amanah dari masyarakat, dari rakyat. Alhamdulillah tahun kemarin 2024 pemilu kemarin Pak Prabowo mendapatkan mandat oleh rakyat untuk menjadi presiden. Jadi terkait skema kampanye, terkait sistem kampanye itu sebenarnya kita kan sering mengevaluasi dari pemilu ke pemilu. Apa yang kemarin sekiranya tidak efektif dijalankan, otomatis jangan sampai dijalankan kembali. Jadi banyak faktor, banyak pertimbangan bagaimana kita bisa menerapkan suatu metode kampanye yang tepat. Jadi kalau kita ketahui pemilu 2024 kemarin, jumlah pemilihnya itu kan mayoritas Gen Z, karena ada sekitar 50 sekian persen itu mayoritas adalah anak-anak muda, milenial. Otomatis anak-anak muda itu memberikan kontribusi yang sangat besar sebenarnya dalam kontestasi pemilu kemarin. Maka kalau memang Gen Z itu menjadi target pemilih yang bisa kita arahkan memilih Prabowo Gibran, otomatis kita harus bisa mengetahui apa yang menjadi kesukaan atau model kampanye apa yang mudah diterima, dapat diterima oleh Gen Z, kayak gitu. Termasuk munculnya gemoy kan. Itu sebenarnya gemoy itu kan tidak sengaja dibentuk, diciptakan, istilah itu enggak. Yang ngalir aja. Pada waktu itu kan ada semacam dialog atau talkshow Najwa Shihab di Jogja itu. Nah, ketika Pak Prabowo ditanyain oleh Najwa Shihab terkait adanya mantan napi tipikor yang diusung atau yang menjadi caleg di Partai Gerindra, kan sempat dipertanyakan oleh Najwa Shihab. Tadi Pak Prabowo dengan gaya lucunya menyampaikan tunggu dulu ya. Mulai dari situ kan banyak mahasiswa atau yang menonton di studio itu atau di ballroom itu, Pak Prabowo gemoy ya. Dari situ tim TKN itu menangkap dengan cepat. Ini istilah ini kayaknya enak nih. Nanti akan cepat familiar di masyarakat, khususnya di Gen Z, di kalangan milenial. Muncul gitu. Karena Pak Prabowo selama ini kan dikesankan sebagai seorang yang tegas, keras, bukan sosok yang mungkin tidak tidak kurang humanis lah, atau kan sering di kampanyekan negatif Pak Prabowo itu penculik lah, TNI apa pelanggaran sebagainya. Nah, mungkin istilah atau paradigma masyarakat mengenai itu ya kita rubah melalui hal-hal yang sifatnya ya Pak Prabowo sebenarnya seperti itu. Pak Prabowo itu lucu, kece orangnya kayak gitu. Termasuk terkait penentuan lagu Oke Gas gitu ya. Sebelumnya juga sudah sangat trending kan, kita ambil itu kan juga salah satu sarana untuk itu. Berarti gercep banget ya TKN. Iya. Bisa dikatakan gercep kan, banyak pertimbangan Mas, karena kita sudah mengikuti pemilu ke pemilu kan, pasti banyak gitu. Sebenarnya banyak sih lagu-lagu yang diciptakan itu muncul banyak yang diciptakan untuk kampanye kemarin banyak. Cuman hasil mungkin pertimbangan banyak tokoh yang ada di sana, tim kampanye nasional lebih efektif menggunakan lagu Oke Gas yang sebelumnya sudah populer.
termasuk Pak Prabowo joget-joget itu ya spontan sebenarnya. Cuman kita evaluasi kayaknya sistem kampanye seperti ini happy, yang gembira, oke bisa diterapkan. Karena kita juga paling sengit kan pemilu 2019 kemarin kan, terjadi pembelahan di masyarakat juga. Jadi karena kemarin kandidatnya hanya ada dua, Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu kan, ternyata pembelahan yang ada di masyarakat itu sangatlah kental. Yang dulunya teman satu grup di WhatsApp terus pada tidak saling menyapa atau apa, itu hal yang seperti yang sebenarnya yang dihindari oleh, bahkan Pak Prabowo itu sering sekali mengingatkan kepada kader-kadernya, kepada pengurus partai dari tingkat bawah sampai tingkat atas, pada intinya adalah kita tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk membalas ejekan atau membalas fitnah yang dilontarkan oleh pihak lawan. Yang penting pemilu kali ini harus dibikin happy dan yang gembira. Itu sering sekali disampaikan oleh Pak Prabowo. Nggak perlu ada bentuk-bentukan, nggak perlu bersih tegang. Yang penting kita jalankan pemilu ini dengan happy yang gembira. Apapun itu hasilnya. Itu ya. Kalau Mas Mbak ini lihat ya, banyak itu di YouTube kampanye-kampanye Pak Prabowo kemarin, jarang sekali atau bahkan tidak ada yang menjelek-jelekan dia. Lanjut ke masih tentang kampanye Pak. Tadi juga sempat disebut kalau Pak Prabowo itu sebelumnya image-nya atau citranya itu kan tegas keras gitu ya. Nah lalu di pemilu kali ini itu mengalami perubahan citra yang tadi sempat disebut juga itu memang strategi yang mengalir saja dari TKN-nya, seperti pemenangannya. Tapi tetap saja nih strategi tersebut bisa dibilang cukup kontroversi dan juga berani lah diambil sama Gerindra buat merubah citra tersebut. Nah apakah perubahan citra tersebut juga berarti ada perubahan arah gerak partai secara keseluruhan atau tidak, atau sama aja gitu arah partainya? Karena banyak juga ya opini kalau perubahan citra tersebut dilakukan karena semata-mata melakukan segala cara gitu untuk mendapat perolehan suara seperti itu. Ya. Gini Mas, jadi perubahan citra ya atau opini publik yang terbentuk. Jadi sebenarnya Pak Prabowo ketegasannya masih sampai sekarang tegas. Karena Pak Prabowo itu adalah karakter Pak Prabowo. Pak Prabowo itu orang yang apa adanya selama ini. Selama ini tuh beliau apa adanya. Tidak pernah Pak Prabowo itu menginginkan sesuatu yang sifatnya rekayasa. Rekayasa maksudnya banyak kan, banyak tokoh-tokoh, para calon pejabat publik yang sengaja mencari sensasi, mencari popularitas dengan cara-cara yang sebenarnya bukan dia gitu loh, bukan pribadinya gitu. Kalau misalnya pasar, muluk anak-anak gitu. Pak Prabowo itu nggak seperti itu orang. Apa adanya sekali sebenarnya. Pak Prabowo itu orangnya apa adanya sekali. Ketegasan pun itu tidak berpengaruh terhadap itu ya. Maksudnya ketika kemarin dicitrakan Pak Prabowo itu tegas terus dicitrakan lucu, tapi aslinya memang lucu juga. Gitu. Banyak sekali tokoh-tokoh yang dulunya itu berlawanan dengan Pak Prabowo. Begitu beliau bertemu, beliau itu berdialog, berdiskusi, ketemu langsung sama Pak Prabowo itu setelah selesai pertemuan, setelah selesai dialog itu dia punya kesimpulan bahwasanya Pak Prabowo itu tidak seperti anggapan saya sebelumnya. Karena lagi-lagi ini politik ya. Tadi kan ya politik bagaimana cara memenangkan kan kadang kan banyak hal-hal yang dilakukan. Salah satunya adalah negatif dan sebagainya. Padahal banyak sekali masyarakat yang belum tentu mengetahui betul aslinya seperti apa. Cuman di berita, di media sosial banyak mencuplik atau mengutip yang sifatnya itu pendek, tidak menyeluruh, tidak holistik, tetapi itu bisa dipersepsikan ini loh orangnya seperti ini ya. Kalau misalnya mbaknya nih orangnya kan enjoy sekali kan pernah marah misalnya.
Tapi marahnya sama, sukanya sama baiknya kan banyak baiknya. Tapi dia pernah marah itu mungkin 30 detik ya, tertangkap video, diolah, digoreng, dibesarkan. Orang yang belum tahu sama mbaknya ini kan, mbaknya itu orang yang pemarah. Padahal orang-orang yang sekitarnya nggak kenal. Lah, selama ini itu sebenarnya yang terjadi. Tapi kemarin memang betul Pak Prabowo itu bisa memenangkan hati masyarakat, tidak hanya dengan cara-cara yang sifatnya lucu-lucuan gitu enggak, tapi mungkin bisa program sebagainya, gitu. Gagasannya sama yang Pak Prabowo itu jiwa nasionalisme sama jiwa patriotismenya itu yang poin penting yang jarang sekali ditemukan oleh di beberapa tokoh yang di Indonesia. Dari kecil sampai tua, hidup dan matinya itu dihibahkan ya, diwakafkan kepada masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia. Karena dia itu kan begitu selesai lulus sekolah di luar negeri itu, karena bapaknya kan Pak Sumitro itu kan ekonom, jadi sempat keliling-keliling itu kan, sekolahnya sering di luar negeri. Begitu selesai dia melanjutkan sekolah di Akademi Militer. Kan pada masa itu ya, orang yang bahasanya anaknya orang kaya lah, atau orang yang punya itu kan, dia mengibahkan jiwa dan raganya untuk bangsa Indonesia, itu kan suatu hal yang sangat positif sekali dan akan sampai sekarang. Gitu. Jadi terkait arah sikap atau partai Gerindra ke depan, saya kira ya kita tetap sama. Baik Bapak, sekarang langsung ke evaluasi ya Pak. Bagaimana menurut Bapak kinerja Partai Gerindra di pemilu tahun ini? Apakah sesuai harapan, dan jika memang benar sesuai harapan, apakah ada indikator-indikator yang membangun kata sukses itu telah dicapai? Bagaimana Pak? Ya Mbak, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya Partai Gerindra itu kan dibuat oleh Pak Prabowo Subianto. Memang dibentuk itu memang sebagai sarana untuk mendukung harapan beliau bisa memimpin negara Indonesia ini. Tetapi dari sekian pemilu baru kemarin, jadi dari 4 kali pemilu itu kami baru bisa merasakan kemenangan sekali, 3 kali kalah. Jadi kami pun memahami betul bagaimana rasanya, bagaimana pahitnya bagi seorang atau kelompok yang mengalami kekalahan pesta demokrasi pemilu. Tetapi alhamdulillah pada 2024 kemarin, hasil kerja keras Pak Prabowo, hasil kerja keras Partai Gerindra, karena apapun itu mesin utama atau penggerak utama kemenangan kemarin tidak lain adalah dari internal kita sendiri, Partai Gerindra, karena kita sudah mensolidkan mesin partai kita mulai dari tingkat nasional sampai tingkat ranting atau bahkan anak ranting. Ranting itu tingkat desa kelurahan, anak ranting itu bisa dusun atau RW. Itu memang kerja yang sangat ekstra. Persiapannya tidak hanya setahun, bahkan lebih kan. Dari 2009 kita membentuk partai ini kan, sering gonta-ganti pasar, gonta-ganti person sebagainya, itu yang wajar. Tetapi dari tahun ke tahun Partai Gerindra istilahnya membenahi diri seperti itu. Alhamdulillah kemarin ya sukses ya. Indikator suksesnya adalah ya kekompakan, kesolidan dari seluruh elemen. Itu untuk level legislatifnya seperti apa Pak? Cukup puas juga Pak? Legislatif, kalau kita berbicara tingkat provinsi Jawa Tengah, alhamdulillah kita mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Jadi tingkat provinsi DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 itu kita memperoleh 9 kursi dari 10 dapil. Ada 1 dapil yang kosong pada waktu itu di dapil
9 Brebes, Tegal, Kota Tegal. Pada tahun 2014 kami memperoleh kenaikan sejumlah 9 menjadi 11, berarti 3 ya. 2 ada kenaikan dua kursi, yang sebelumnya dapat 9 kami dapat 11 kursi. Terus pada tahun 2019 kemarin ada perubahan jumlah daerah pemilihan yang sebelumnya 10 menjadi 13 daerah pemilihan, 13 dapil. Alhamdulillah kami mendapat atau memperoleh 13 kursi. Itu ada yang double kursinya, 2 kursi itu di dapil dapil 12 Brebes, Kota Tegal, dan Tegal. Tapi masih ada 1 dapil yang kosong di Pati, Rembang, dapil 4. Terus 2024 kemarin jumlah dapilnya sama 13. Alhamdulillah kami memperoleh 17 kursi. Jadi ada kenaikan dari 13 ke 17, ada kenaikan 4 kursi. Semua dapil terisi semua, ada 4 berarti, ada 4 dapil yang kita memperoleh double atau 2 kursi. Dapil 7 Kota Surakarta, Klaten, Sukoharjo dapat 2 kursi. Dapil 11 Banyumas, Cilacap 2 kursi. Dapil 12 Brebes, Tegal, Tegal dapat 2 kursi. Dan yang terakhir dapil 13 Batang, Pemalang, Kauman. Jadi ya kalau target kemarin sebenarnya kita harusnya dapat 22 kursi, kan, tapi dapatnya hanya 17, saya kira ya sudah lumayan bagus. Begitu juga di kabupaten kota, kita juga mengalami banyak kenaikan. Kalau di tingkat Jawa Tengah memang kita peringkat ketiga, sama PDI, 2 PKB, yang ketiga Gerindra. Tapi selisihnya sudah nggak terlalu jauh. Kalau sebelumnya itu ada partai yang sangat dominan sekali, alhamdulillah kita yang nggak terlalu jauh. Insya Allah 2029 besok harus naik lagi. Ya kalau nyali belum lah. Kalau enggak, ya nggak tertinggal jauh. Gitu kan. Dekat. Seperti itu. Mungkin sebagai penutup juga Pak, bisa dijelaskan juga bagaimana sebenarnya harapan untuk pemilu ke depannya, baik juga dari partai Gerindra sendiri ataupun baik pemilu itu sendiri Pak. Harapannya setiap tahun ke tahun ke depannya pasti akan menjadi lebih partai yang solid, partai besar, perolehan kursinya juga semakin banyak. Kalau kita memperoleh kursi banyak, otomatis pengabdian kita kepada masyarakat bisa optimal karena keterwakilan kita ada semua di semua kelompok masyarakat. Terutama untuk harapan kepada Pak Prabowo ya, semoga ke depan bisa menjalankan amanah ini dengan baik, dengan lancar dan sukses dan berdampak baik kepada kehidupan bangsa dan negara kita. Untuk pemilu evaluasinya mungkin ya ke depan yang harus lebih baik lagi ya. Kuncinya adalah di pendidikan politik pada masyarakat. Gitu. Karena perilaku pejabat, perilaku elit politik atau spesifik caleg gitu, atau calon apapun itu, calon bupati, calon wali kota atau gubernur itu kan itu juga tergantung pada tipikal masyarakat, rata-rata masyarakat. Kadang kan banyak juga kan, kita juga nggak bisa sepenuhnya menyalahkan partai politik atau menyalahkan penyelenggara pemilu ya, dianggap kurang ketat dalam hal pengawasan, bawaslunya semisal terkait money politik, terkait apapun itu. Tapi kalau masyarakatnya cerdas, masyarakatnya pintar, masyarakatnya mempunyai integritas yang sangat tinggi, otomatis hal-hal semacam itu pasti akan terminimalisir. Ya kita fair saja, kadang banyak masyarakat juga orang kayak duit, orang nyoblos. Terus mau nyalahin siapa? Ya gitu. Kan nggak bisa sepenuhnya menyalahkan masyarakat, nggak bisa juga sepenuhnya menyalahkan partai politik. Semuanya harus oke semua, gitu. Partai politiknya oke, masyarakatnya juga oke, semakin dewasa semakin cerdas, gitu. Jadi masyarakat itu menentukan pilihan itu bukan berdasarkan siapa yang ngasih uang, siapa yang paling banyak ngasih uang, gitu. Siapa yang paling dulu ngasih uang, tapi tidak semata-mata itu memang untuk menentukan pemilih itu ya untuk
apa tuh namanya, yang bisa mewakili masyarakat itu dalam hal aspirasi. Ya betul nggak sih? Ya emang ini proses atau tanggung jawab kita semua ya untuk melakukan proses itu, perbaikan itu. Pertama ini mbak-mbak, mas-mas ini sebagai agen perubahan sosial, ya kan, sebagai mahasiswa ya harus bertanggung jawab juga memberikan pendidikan politik pada masyarakat, setidaknya terhadap diri kita sendiri, teman, lingkungan kita, keluarga kita. Kalau ya kita mulai dari sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Gitu. Gitu. Apalagi yang belum? Ada yang belum? Sudah. Semua Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih Mbak. Mohon maaf kalau ada yang kurang tepat ya. Nggak ada yang salah kok. Terima kasih Pak. Oke, ya itu aja dari kami Pak. Ya, Terima kasih sudah menyempatkan waktu. ya, sama-sama. Makasih juga. Ya, udah, kami izin menyudahi, nanti izin upload di YouTube. Ya Pak. Siap ya.